Kalau di Sumatera itu kan anak itu bisa 15. Indonesian Idol ada Fatin di sini podcast Bawaslu Jatim bersama Ibu Waba Rosalia Ritonga ya Bu ya. Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu Rosa ini ya mirip penyanyi Rosa. Memang Rosa. senang nyanyi ya Bu ya. Rosa Tegar ya kalau dilihat-lihat. Sama nggak? Rosa Tegar? Iya kayaknya. Rosa, kan Rosa juga penyanyi tuh Bu. Ibu komisioner punya kemampuan lain selain di dunia pengawasan tapi juga senang nyanyi ya. Boleh dong nyanyi dulu kita sebelum kita mulai. Ya. Apa ya? Lagu kesukaannya apa nih Bu? Ini lagu yang sangat sangat bersimpati banget buat saya. Sebelumnya boleh saya buka maskernya? Boleh dong. Kita sudah jaga jarak nih soalnya. Ya. Wah kelihatan kan auranya kan? Ya, terima kasih. Lagu ini lagu dari Timor Leste. Timor Leste. Timor Leste. Pesannya apa nih pesan inti lagunya ini apa? Pesannya itu adalah bahwa kita dalam kehidupan bermasyarakat itu ya bertenggang rasa itu aja. Saling menghormati dan menghargai. Iya, saya menghafal lagu ini dalam waktu 1 jam waktu itu. Karena saya pada saat tahun 2007 langsung ditugaskan oleh bos saya untuk diterbangkan ke Timor Leste. Di Timor Leste. Itu sudah pisah dari Indonesia belum Bu? Masih sudah. Ya. Kerja di mana dulu Bu Timor Leste? Wah, saya banyak sekali kalau untuk masalah kerjaan ya. Ini nyanyi dulu. Malah ditanya-tanya kayak interogasi ini. Nyanyi dulu dong, Timor Leste. Dari Timor Leste. Merasa nanti telinganya sakit. Oh, enggak dong. Suaranya kayak lepek pecah, Mas. Enggak apa-apa ya. Yang penting percaya diri dulu. Okay. Nama saya tuh ada Rosa _ PDI. PDI bukan ini ya, bukan partai, tapi PDE. PD. Ya, PD. Jadi sejak kecil itu memang saya dikenal dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu PD-nya tingkat RT. Gitu. Bukan tingkat provinsi. Kalau disuruh maju itu maju dulu aja, walaupun sebenarnya kan harus ada penyiapan dulu ya. Tapi kalau saya prinsipnya selama saya ada kemauan, saya akan maju. Nanti pada prosesnya saya akan belajar itu. The power of kepepet. Power of kepepet. Yang penting maju dulu. Mau nggak Bu? Saya pengen denger nih nyanyiannya nih. Nyanyi apa nih? Timor Leste. Historia domine, hausela haluha, konaba, ifrania morisne, hauleo, fatuhau, onin nafasin oria morisne. Makasih. Asik. Dulu dong. Itu bahasa asli Timor Leste. Iya, bahasa asli Timor Leste. Mirip Korea ya Bu ya? Mirip Korea, oh ya? Iya suara kayaknya sih cengkoknya mirip Korea. Itu asli ya Timor Asli Leste. Timor Bahasa Leste. nasionalnya. Iya. Dulu di Indonesia juga Timor Leste, tapi sekarang sudah ini Timur dulu kan. Timur betul. Tapi kemudian pasca Habibie jadi Timor Leste. Timor Leste, ya betul. Ibu berapa tahun di sana? Saya di sana hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi sebelum saya di wisuda tahun 2007 itu saya melamar. Ceritanya itu waktu pulang dari kampus, saya beli nasi bungkus. Nah, di dalam kertas nasi bungkus itu ada lowongan. Saya iseng-iseng coba mendaftar, dan akhirnya dengan proses yang begitu alotnya, pertama saya kan daftarnya itu di perusahaan pelayaran besar, karena pada saat itu saya kurang bisa mengoperate komputer. Jadi saya ditaruh di anak perusahaan, yaitu 3 perusahaan, PT Padi Kuning, UD Benza, sama CV Delta Mandiri. Nah, di situ saya mulai bekerja.
Dan akhirnya pada pertengahan saya diutus sama bos saya untuk Ke? ke Timor Leste. Timur Leste. Ya, Timor itu. 1,5 tahun. Jadi per 3 bulan saya dikirim ke Timor Leste. Per 3 bulan. Per 3 bulan ya di sana. Itu gara-gara koran bungkus ya. Wah, koran bungkus bener. Barokahnya. Barokahnya koran bungkus. Maka yang sering makan bungkusan jangan dibuang dulu korannya. Siapa tahu kan ada lowongan apa di situ, Ibu. Tetapi kalau bungkusannya ada bacaan sangat rahasia, jadi bingung kita. Ada kan bacaan dokumen sangat rahasia. Jadi bingung kita mau buka, ini dokumen, nggak dibuka ada sate di dalam. Berarti paham nggak Bu bahasa di sana di Timor Leste? Di sana mayoritas yang saya temui penduduknya banyak menggunakan bahasa Indonesia. Masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Apa ada migrasi mungkin ya dari Jawa atau dari daerah lain? Pada saat saya di sana lebih banyak penduduk Indonesia asal dari Trenggalek, Ngawi, Madura pasti ada. Kalau Madura kemarin saya nggak. Berarti nggak nyari sate Ibu ini. Di setiap ada sate. Ada sate. Di situ abang-abangnya kemungkinan orang Madura. Sate. Kalau nggak ngaku Madura biasanya kurang Solo. Bukan Pak, saya bukan orang Madura, saya orang Solo Pak. Orang Solo udah saya. kelihatan. Udah kelihatan. Saya orang Madura juga. Oh, Madura ya. Suami saya juga iya. Madura. Manduro tapi. Manduro Manggung Gajah. Bisa aja Bu. Asli dulu Sumatera ya Bu ya? Sumatera ya, Bu ya? Saya asli Ritonga. dari Sumatera. Ritonga marga berarti. Betul. Jadi ayah saya itu ujungnya, utaranya, northnya, mama saya itu selatannya. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Medan sama Palembang. Medan sama Palembang. Betul ya. Batak ya benar. Iya, Batak. Ada Ritonga, Lubis, ada macam-macam. Manjunta. Dan itu kalau di Jawa mungkin kayak ini ya, Bani mungkin, keluarga besar begitu ya. Iya, keluarga besar ya. Dan itu harus dibuat di belakangnya Ibu ya, nama Ritonga. Terus saudaranya Ibu berarti ada Ritonga-Ritonganya juga? Ada Ritonganya semuanya. Jadi ini kan kayak patrinial ya, garis keturunan ayah. Tapi kalau umpamanya saya punya adik laki-laki, ya, dia menikahi di luar suku Batak, nah dia akan menuruskan garis keturunan Batak. Seperti itu. Dari istrinya? Iya, dari suaminya. Tapi kalau dia umpamanya perempuan, adik saya perempuan, dia menikahi di luar Batak, maka marganya itu akan lepas. Berarti putus di perempuan. Ya. Patriarkat itu, kebapaan ya. Iya. Beda sama Padang kan. Garis Padang gimana keturunan Padang? ibu kan. Matriarkat. Iya. Betul. Padang matriarkat. Minangkabau juga matriarkat kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Mungkin. Kalau tidak salah. Mungkin. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Selain di Bawaslu juga sekarang katanya mengasuh 3 anak bersamaan. Gimana cara menyeimbangkan antara kerja Bawaslu 3 anak itu kan selisihnya hanya 1 tahunan Ibu ya. Betul. Siapa sih Bu anak pertama, siapa namanya? Anak saya 3, jadi dari berkah usia 4 tahun pernikahan saya ada 3 anak. Luar biasa. 4 tahun. Produksinya luar biasa, sistematis Ibu ya. Terstruktur dan masif. Karena dulu waktu saya bekerja ya mulai dari tahun 2007 sampai 2017 itu rasanya bekerja itu sangat merupakan hobi saya. Passion. Sampai lupa. Dan akhirnya ketika saya ingat CLBK ya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Ampun DJ, ampun Bang Jago. Dan akhirnya ya ini namanya berkah saya diberi keturunan yang dalam 4 tahun tuh bisa langsung menghasilkan 3 anak. Anak pertama sekarang usia 4 tahun, anak kedua 3 tahun, anak yang ketiga 1,5 tahun. Dan memang suatu kerumitan sendiri di awalnya karena terbiasa saya sendiri, lalu tiba-tiba bersama dengan keluarga, bersama anak-anak harus bisa memisahkan antara pekerjaan sama urusan rumah tangga. Ya, dan alhamdulillah kalau memang diniati ya semua bisa karena biasa menurut saya. Awalnya mungkin agak ini ya Bu, butuh adaptasi. Tapi kemudian sekarang sudah bersama 3 anak. Bersama 3 anak. Kemarin pada saat
lagi giat-giat pemilu, lagi rame-ramenya, memang Iya. anak saya masih titipkan, Masih dititip. dititipkan ke orang tua, titipkan Hmm. ke saudara saya. Tapi Orang setelah tua suami ya? iya, setelah selesai momennya ini saya tarik semuanya, saya handle semuanya. 3 anak. 3 bersama. anak ini. Gimana cara ngaturnya? Pasti luar biasa seru ya Bu ya. Kalau mengaturnya sih memang saya sudah terbiasa, Mas. Oh. Saya kan dari jurusan manajemen ya. Manajemen. Jadi Dipakai segala kelola anak. sesuatu pengaturan itu selalu saya pikirkan sebelumnya, mulai dari perencanaannya, mulai dari actuatingnya, mulai dari organizingnya, mulai dari controllingnya. Iya. Jadi saya memang punya cita-cita anak banyak. Nah, jadi bagaimana penyiapan ya dari pola rutinitas saya aja yang saya rubah. Kalau dulu single, segala sesuatu bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau sekarang, nah ini kan ada partnernya suami. Iya benar. Ada Harus partner, saling saling pengertian. berbagi, saling bertoleransi. Apalagi kita sama-sama bekerja seperti itu. Iya. Ada cerita katanya Bu Rosa ini ketika melahirkan anak, salah satu anaknya mengalami pengaruh ke tubuhnya ibu ya, karena Ya. pengaruh obat. Gimana ceritanya itu? Selama 4 tahun ini saya rutin mengkonsumsi obat. Ya. Mulai dari kehamilan pertama, proses melahirkan, hamil lagi, proses melahirkan. Nah ini sampai kemarin 2018 saya terus mengkonsumsi obat. Karena kenapa? Kelahiran pertama, kedua, dan ketiga itu ini sesar semuanya. Sesar semua. Iya, sesar semuanya. Dan itu punya dampak ya. Iya, dampaknya. Penglihatannya juga. Penglihatan sama pendengaran. Pendengaran. Betul. Sampai sekarang. Sampai ya sekarang mulai membaik. Membaik lah, alhamdulillah. Ya. Tidak mudah sebenarnya jadi ibu ya Bu bagi 3 anak sekaligus. Betul. Dan butuh perjuangan juga. Betul ya, sangat perjuangan sekali. Akhirnya kita mungkin menjadi sadar ya, karena kita juga dilahirkan dari seorang ibu ya, bahwa pasti mereka juga butuh perjuangan manajemennya. Bagus iya kan sih Bu? Betul ya sekali. Jadi kayak setiap hari saya harus memikirkan dalam real nyatanya ya, bagaimana yang realnya. Every single day I must think what have I cooked, apa yang saya harus masak. Karena kenapa? Menu rumahan dengan setiap hari menu-menu itu saja itu kadang membuat bosan anak-anak. Iya benar. Apalagi pola bangun tidur saya juga seperti jam 4 pagi saya harus bangun. Ketika itu sudah lebih dari jam 4, jam 5, jam 6, nah itu akan mempengaruhi aktivitas yang lainnya. Karena jurusan manajemen Bos, harus jam 4 ngapain, jam 5 ngapain. Ya betul. Terstruktur, sistematis ya Bu ya. Betul sekali. Dan ini juga sudah saya terapkan Mas. Iya. Sejak saya di bangku sekolah, di bangku kuliah, di bangku kerja. Nah itu segala sesuatu yang akan saya lakukan itu pasti saya catat. What have I done? Nah nanti di sana akan terlihat yang istilahnya tidak tercapai itu apa. Nah itu akan dijadikan evaluasi. Mungkin kalau Mas Aciki pernah datang ke ruangan saya akan penuh tulisan-tulisan. Ada yang namanya notebook ya. Setiap hari itu akan saya tulis apa yang sudah saya lakukan. Baik itu lingkup di kerjaan atau lingkup yang ada di rumah. Seperti itu. Contoh waktu saya masih free ya, belum bekerja. Nah itu dalam pengurusan anak. Hal yang sangat sederhana sekali. Contohnya pada saat saya menyusui. Nah, saya punya target-target dalam 1 hari ibu menyusui ya, itu anak itu kan memang harus diberi yang konsumsi yang berlebih ya Mas terhadap asinya. Nah itu saya atur polanya jam berapa dan itu terus sampai anak saya usia 6 bulan. Sampai nanti dia pada pola empati dini pun itu benar-benar saya perhatikan. Caranya bagaimana menjadi ibu muda yang tidak tahu. Ya kita mengikuti grup-grup terkait parenting, ibu menyusui, terus bagaimana cara memasak untuk anak-anak. Nah itu semuanya saya ikuti. Seperti itu. Karena anak kecil itu kan usia emas Ibu. Usia anak emas, kecil betul. iya, masa pembentukan, gizinya bagaimana. Betul. Jadi kalau gizi
isi misalkan yang dimakan ibunya kurang bergizi berpengaruh kan ke kualitas ASI-nya. Ya, Benar nggak, Bu? berpengaruh. Ya, betul. Kalau saya itu sangat berpengaruh karena saya melihatnya dari casingnya aja lah Mas, Iya. bayi itu ya. Peningkatan berat badan itu kan terlihat. Mm-mm. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan 3, bulan ke-6 itu akan, kalau dia ada peningkatan yang signifikan, berarti kan kualitas ASI-nya dari juga. ASI itu ya bagus gitu loh. Jadi nggak berhenti-berhenti selama 3 tahun berurutan ya? Ngasih Terus ASI. ya, terus. Aduh, luar biasa. Pernah dibawa ke kantor nggak? Adik-adik, dedek-dedek kecil. Sering saya bawa ke kantor ya. Ada ruang laktasinya kan Ibu ya? Sudah ada. Iya, sudah. Alhamdulillah ini berkat dari Bawaslu Provinsi juga ya. Iya. Ada pojok laktasi. Itu berguna banget ya, Bu. Sangat berguna sekali. Gitu. Karena seorang anak katanya itu tidak dihilangkan hak kepengasuhannya, hak untuk mendapatkan ASI. Seorang ibu juga bisa melakukan hak pengasuhannya di situ. Iya benar nggak, Bu? Tetapi selama pemilu dan pilkada ini kan padat. Ibu juga bisa membagi waktu untuk anak-anak itu. Kalau sampai dengan prosentase 100% nggak bisa Mas. Mungkin lebih dari 50-70%. Karena kan pada saat giat-giat kemarin memang pengawas itu dituntut bekerja penuh waktu. Jadi ketika memang diharuskan untuk melakukan giat-giat pengawasan di lapangan pada jam-jam tertentu ya kita memang harus terjun siap di lapangan seperti itu. Iya benar. Tidak ada tanggal merah, tidak ada hari Minggu. Semuanya hitam semua. Iya. Kalau sudah acara full mendekati hari H apalagi ya, Bu ya. Betul ya. Dan sangat menguras waktu. Tapi pilkada kemarin Mojokerto lancar ya. Alhamdulillah lancar ya. Nggak ada ke MK kan, aman kan. Aman sekali. Dan itu berkat saya kira Sri Kandi ini ya, Bu ya juga ya perannya. Ibu di sana Kordif apa sih? Kordif Penanganan. Saya SDM. Kordif SDMO, Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Jadi memang penyediaan laktasi juga kan bagian daripada SDMO juga Ibu ya. Ya betul. Ya. Selain Ibu di sana misalkan kalau ngomong tentang isu tentang perempuan ya, isu tentang anak dan perempuan itu di sana selain Ibu yang memiliki hak pengasuhan anaknya masih kecil ada nggak staf-staf misalkan? Kalau untuk sementara untuk staf-staf PPN PNS di kabupaten masih single rata-rata ya. Single. Ada yang merit itu pun masih proses. Hak kehamilan ya belum. Belum ya. Tetapi ke depan secara program Mojokerto sudah sensitif terhadap persoalan laktasi, isu gender dan laktasi. Ya. Luar biasa loh Bu ceritanya tadi itu ngatur anak tidak mudah kan ya. Ada banyak orang mungkin yang menuntut pengawas pemilu harus begini, tapi sebenarnya seorang pengawas pemilu dia juga sebagai seorang ibu, ya kan, perempuan yang harus memenuhi kebutuhan anaknya dan itu susah sekali. Ada nggak trik-trik khusus atau tip khusus yang bisa dibagi sama teman-teman nih, sama yang nonton podcast Bu, biar menginspirasi? Sebenarnya semuanya itu hanya butuh dijalani saja Mas, karena segala sesuatu yang terlalu dipikirkan, nah itu kadang tidak menemukan jalan keluar. Tapi kalau kita berusaha menjalani saja, nanti akan ditemui hambatan, tantangan. Nah itu akan menjadi evaluasi ke depannya. Dijalani aja. Dijalani saja. Jangan banyak mikir ya. Jangan banyak. Bekerja aja, dijalani aja dan pasti insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Ya. Apa namanya aktivitas selain di ibu rumah tangga ada nggak sampingan misalkan? Kalau untuk aktivitasnya sekarang mungkin ya ingin meluaskan sayap dulu aja untuk bisnis gitu. Bisnis apa? Bisnis. Rencana itu saya mau bikin hidroponik bersama warga-warga kampung Mas, hidroponik. Oh, atau ini tumbuhan itu menanam ya, tandur. Itu sudah terlaksana? Masih rencana Mas. Masih rencana. Ya nggak apa-apa sih, tapi harus dijalani Bu. Harus dijalani dong. Masih kan rencana. Kata tadi yang penting dijalani. Ya, banyak orang sekarang ketika pandemi nih, memang orang lari kalau nggak ya, kalau yang ibu-ibu yang perempuan biasanya berkebun. Bu Eka juga berkebun di sini banyak. Terus kalau yang para bapak-bapak nih, yang laki-laki kalau nggak ngurus cupang, ngurus manuk dia. Nah itu dia. Ngurus manuk yang disangkar.
Maksudnya manu asli sama ngurus cupang. Ibu hidroponik ya. Iya. Hidroponik itu kan Sekarang tanaman yang ini ya, ditanam di halaman rumah pakai paralon gitu pakai ya. paralon ya. Banyak macam yang ditanam kayak sayuran-sayuran. Iya betul. Iya, soalnya pandemi ini kan ya kita bersyukur sih vaksin sudah ada, tapi kan masih belum bisa dikatakan selesai. Banyak orang yang kena di rumah mungkin berkebun tuh Bu. Selain rencana mungkin selain ngomongin hidroponik mungkin sudah nanam bunga atau apa di rumah. Oh sudah banyak kalau tanaman Mas. Sudah tanaman. Jadi dulu tuh saya memang hobi bercocok tanam. Bercocok tanam. Jadi biasanya makanan-makanan yang saya masak itu hasil dari kebun sendiri. Seperti tanaman kelor, mangga, kelengkeng, jambu. Nah itu kalau panen ya langsung dari kebun sendiri Mas. Kelor kan kalau Jawa kelor nggak dimakan ya Bu ya? Kalau kita malah favorit. Iya sih. Favorit sekali. Di Jawa katanya ada mitos ya kalau kelor itu nggak dijadikan. Malah di Madura dijadikan makanan utama. Enak Bu. Enak sekali ya betul. Iya benar. Karena bermanfaat juga. Manfaatnya jangannya banyak untuk kesehatan ya. Iya. Banyak sekali tumbuhan sebenarnya yang itu berdampak sekali terhadap kesehatan, tapi karena tidak dimanfaatkan aja mungkin ya Bu ya. Tidak dimanfaatkan. Nah, ngurus anak sudah, terus hidroponik sudah, pengen nambah anak lagi nggak? Saya tuh cita-cita tuh pengen punya anak itu 6 sebenarnya Mas. Setengah lusin. Nggak jadi 11. Cita-cita ya, boleh kan cita-cita? Iya benar, nggak jadi 11 jadi ke-11an sepak bola. Kalau 6 masih futsal. Karena keturunan dari ayah saya itu memang keluarga besar Mas. Kalau di Sumatera itu kan anak itu bisa 15, anak itu bisa 17. Ayah saya itu anak pertama dari 14 bersaudara. 14 bos, itu gimana cara bikin anaknya? Jadi makanya yang tanam gitu ya dari keluarga sendiri biasanya Mas, dari anak-anaknya sendiri usahanya. Makanya jadinya kalau satu keluarga aja satu ini bisa ini ya. Jadi Margaritonga bisa banyak sekali kalau satu keluarga rumputnya begitu. Iya betul. Nggak hanya ada, jadi yang hanya terpublish kan ada tuh namanya Gen Halilintar. Itu anaknya berapa tuh? Anaknya berapa tuh? Belasan ya? Belasan kayaknya. Belasan. Dan itu di Sumatera itu biasa ya Bu ya? Biasa sekali ya. Bisa 14. 14. Itu nggak keganggu, misalkan proses pendidikannya nggak keganggu? Kalau dulu kan masih jarang ya Mas ya, jumlah penduduk juga kan belum meningkat pada saat masanya ayah saya ya. Tapi kalau sekarang kalau saya lihat mungkin lebih mengikuti program pemerintah ya. Iya. Program keluarga berencana. Kalau saya memang lebih cita-cita memang pingin punya anak banyak memang. 6 itu luar biasa. Tapi nanti realitanya berapa ya sudah saya syukuri aja gitu loh. Tapi kalau 4 tahun sudah 3, ini ada kemungkinan dugaannya bisa banyak loh. 1 tahun terstruktur, sistematis, masih tiap tahun bos. Jadi main futsal nanti kalau masih 6, 12 baru jadi ke-11an sepak bola sama wasitnya 1. Aduh. Berarti sekarang di Mojokerto nih Bu ya? Iya di Mojokerto. Habis pilkada nih kan ini sudah nggak ada aktivitas. Kemarin juga saya lihat bersepeda itu hanya untuk kepentingan pilkada aja atau tetap lanjut tuh? Hobi, Mas. Hobi. Hobi saya itu banyak. Jadi salah banyaknya. Lanjut aja. Ini apa? Musik sama sport olahraga. Olahraga apapun pasti saya suka. Salah satunya cycling tuh hobi sekali. Renang, lari, badminton. Ya semua jenis olahraga saya hobi. Bu Kabak Lucia juga seneng renang ya? Renang. Ya nggak Mas Bagus ya? Renang. Karena kata beliau olahraga paling aman itu katanya renang. Lagi berenang. Capek lu Bu renang itu. Iya nggak sih? Iya betul sekali. Capek banget lu kalau habis renang. Sepeda masih 2 minggu sekali ya Bu ya? Kalau sekarang agak jarang Mas. Karena kan anak-anak sudah di rumah gitu loh. Jadi lebih banyak fokus ngurusin anak-anak. Ngurusin anak. Iya ngurusin anak. Luar biasa loh.
apresiasi banget nih Sri Terima Kandi, pengawas kasih. pemilu di Mojokerto. Aduh, anaknya 3 sistematis terstruktur dan masih ada rencana 6. Ayo masih tetap strong ya, Iya, masih semangat. tidak mengurangi kerja di Bawaslu ya. Tetap ayo. Justru anak-anak itu menjadi semangat saya untuk bekerja, Mas. Iya benar. Apalagi sejak ada ruang laktasi kan, berarti secara tidak langsung Bawaslu ini sudah ramah anak Ramah anak, dan betul. perempuan. Sering Iya. dibawa. Sering dibawa juga ke sana. Oh, selalu dong. Sama Insya Allah ke suaminya. depannya. Karena suami juga butuh ruang laktasi juga. Loh. Iya enggak, karena di sini juga ada di Bu, kata Bu Eka itu kan ruang laktasi bukan hanya untuk perempuan. Bapak-bapak yang baru juga punya hak pengasuhan kan juga bisa masuk di sana. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Aduh, keren banget nih Bu siapa? Bu Waba Rosalia Iya. Ritonga. Nyanyi bisa, terus renang juga olahraga bisa, sekarang berkebun. Habis di Bawaslu mau ngapain nih kalau masih lama ya di Bawaslu ya Bu ya? Sampai 2023 kalau nggak salah. Masih lama Bu. Masih lama. Masih banyak hal yang bisa dilakukan dan masih banyak agenda yang bisa dilakukan. Betul sekali. Ada tips nggak untuk yang terakhir nih Bu? Tips untuk para perempuan yang mungkin saja hari ini takut dalam tanda petik ya fobia punya anak banyak, terus dia takut tidak bisa bekerja di ruang publik. Ada nggak tips-tips khusus? Menurut saya tipsnya adalah bagi perempuan-perempuan memang sudah fitrahnya ya Iya. sebagai perempuan itu untuk berkeluarga. Anak itu kan kita hidup di dunia itu tidak hanya memikirkan jangka pendek, juga ada jangka panjang. Jangka panjang di sini adalah akhirat dan anak itu adalah aset jembatan menuju ke surga. Menurut saya seperti itu. Jadi ya kepada semuanya ya kita sebagai perempuan ya kembali ke fitrahnya saja seperti itu. Ya, fitrahnya punya anak, punya hak pengasuhan, tetapi tidak menghilangkan ruang untuk berprestasi atau bekerja di ruang publik. Ya, justru menjadi penyemangat kita dalam bekerja. Ibu Rosa aja bisa, masa yang lain nggak bisa? Semuanya pasti bisa. Nah, semuanya pasti bisa dong. 3 anak, masih ada agenda 3 anak lagi. Dan tetap bisa beraktivitas di ruang publik asalkan manajemennya bagus. Tapi wait, Mas. Ini cita-cita saya memang 6 anak. Tapi kemarin saya sudah ikut program dari pemerintah ya, Iya. KB. Iya. Nah ini dari dunia medis itu tidak menyarankan saya lagi. Kenapa Bu? Kenapa katanya? Ya karena sudah sesar 3 kali kan dilarang Mas. Oh. Sesar itu kan batas maksimalnya untuk punya anak lagi itu minimal 2 tahun. Nah saya baru 8 bulan hamil lagi, 7 bulan hamil lagi, terus kemarin terakhir 8 bulan hamil lagi. Nah ini rentan sekali. Iya Bu. Rentan sekali. Sampai ganggu kesehatan. Iya ganggu Ibu kesehatan. juga kesehatan. Walaupun punya keinginan 6 anak, ditunda lah. Bisa 2 tahun lagi, bisa kan. Biar tetap sehat ibunya. Nggak tekanan darah nggak nambah punya anak? Nggak slow-slow aja ini. Slow saja. Slow saja, sabar banget kayaknya Bu Rosa. Sereng kita ini kehadiran Bu Rosa ini. Kalau sudah punya banyak anak biasanya kan oktavnya nambah marah-marahnya kan. Tapi kadang-kadang pemberlakuan dari WFH ini ya, ini apa? Menaikkan nada saya. Biasanya sampai 2-3 oktav, tapi ya mulut boleh ngomel tapi tangan tetap anteng gitu aja. Iya sih. Namanya sudah sekarang harus di rumah mau gimana lagi? Ya intensitas sama anak pasti lebih. Iya betul sekali. Ya, itu aja mungkin Bu. Makasih loh atas ceritanya nih, banyak sekali yang bisa diceritakan. Nanti kalau ada hal-hal yang salah bisa dikonfirmasi sama mas-mas berdua ini. Bapak-bapak. Siap. Makasih Bu Rosa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.